Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sahabat, teman-temanku dimanapun kalian berada. Nah, dalam pertemuan kali ini kawan-kawan, saya akan membahas masalah tensi darah yang kadang turun naik pada penderita GERD ataupun asam lambung. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menyaksikan video ini, silakan di subscribe channel ini, didukung agar teman-teman selalu dapat notifikasi update-update terbaru video dari saya yang jelas akan memberikan manfaat dan memberikan motivasi untuk kesembuhan GERD anxiety Anda. Banyak pertanyaan mengenai apakah penyakit GERD asam lambung ini berpengaruh pada tensi darah yang naik dan turun. Nah, menanggapi masalah tersebut, kadang yang saya dengar itu di grup, di WA, juga di YouTube. Saya berinisiatif memberi penjelasan mengenai kenapa orang yang menderita GERD asam lambung itu tensi darahnya sering mengalami turun ataupun naik. Begini teman-teman, sebenarnya untuk asam lambung atau GERD ini tidak ada hubungannya dengan turun atau naiknya tensi darah kalian. Hanya yang mempengaruhi adalah kecemasan kalian. Jadi namanya penyakit GERD ini atau asam lambung berhubungan dengan kecemasan. Di samping itu juga ada yang tidak mengalami kecemasan. Oleh karena itu tensi darahnya akan tetap stabil. Pengalaman saya waktu sakit memang juga merasakan kawan-kawan terjadinya turun naik pada tensi darah. Biasanya dalam 1 minggu darah saya naik, minggu depannya turun, kadang 3 hari berikutnya turun lagi, 3 hari berikutnya naik lagi. Jadi dalam 1 minggu yang saya rasakan itu kadang terasa juga di tubuh, sangat-sangat terasa. Kadang kita lemas, kadang kita fit. Itu menandakan darah kita tidak stabil tensinya. Jadi kemarin saya sempat bingung juga, apa sih penyebabnya. Jadi setelah konsultasi dengan dokter, ternyata yang bikin darah kita ini turun naik itu adalah kecemasan. Kadang waktu stabil, ya stabil. Tapi waktu kadang anxiety kita kambuh, banyak berpikir yang hal-hal negatif, hal-hal yang mengerikan tentang penyakit berat, otomatis tensi darahnya pasti naik. Karena saat melihat atau mendengar hal-hal yang negatif atau memikirkan hal-hal yang negatif, jantung kita pasti akan berdebar dengan sendirinya. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang anxiety-nya masih tinggi, cobalah kalian tetap berusaha untuk berpikir positif. Jadi kalian tidak perlu memikirkan penyakit kalian. Penyakit kalian itu diobati, bukan dipikirkan. Nah, insya Allah lama-lama sensasi-sensasi itu akan hilang, akan berkurang. Begitu juga dengan tensi darah kalian. Jadi yang terpenting untuk kalian yang masih anxiety-nya tinggi, juga yang masih menderita GERD, istirahat kalian tuh harus benar-benar dijaga. Jangan banyak begadang, itu mempengaruhi juga dari turun naiknya tensi darah kita. Makan yang teratur, usahakan makan makanan yang banyak mengandung protein yang bergizi, diutamakan sayur, buah. Jangan dulu kalian makan makanan yang berlemak, jenis-jenis yang berkolesterol. Takutnya nanti tensi darah kalian itu tambah tinggi, apalagi disertai dengan kecemasan gitu. Nah, jadi nanti takutnya ngefeknya ke hipertensi. Jadi kalian tetap pikiran positif aja menurut saya. Biarkan saja mau darah turun atau naik, toh namanya juga penyakit kan. Tapi berusahalah untuk selalu berpikir positif, relax, banyakkan aktivitas-aktivitas
yang lebih kurangnya bisa melupakan lah sedikit dari pikiran-pikiran negatif kita. Olahraga yang rutin, keluarkan keringat biar napasnya kembali lega. Saya rasa itu saja tips-tipsnya, cukup sederhana kawan-kawan. Hanya kadang saat kita ingin melakukan itu memang berat kawan, tapi kita harus paksakan bagaimana badan kita pulih kembali. Kalian pasti menginginkan kesembuhan kan? Nah, kalau kalian ingin sembuh cepat, gunakan aja tips yang saya sampaikan ini. Kalau teman-teman sudah sembuh, silahkan mau makan apa aja silahkan. Asal dengan jumlah yang wajar itu pasti akan aman-aman saja. Mengenai darah, kalian tidak perlulah kalau darahnya tinggi tidak perlulah minum obat ataupun zat-zat penurun darah, begitu juga sebaliknya. Karena yang mempengaruhi itu bukan dari gut kalian, yang mempengaruhi itu hanya dari pikiran kalian. Semakin negatif kalian berpikir, maka akan semakin memicu jantung kita berdebar kuat, otomatis tensi darah kita pasti akan naik. Saya juga merasakan kawan-kawan, bahkan kalau kita menderita GERD ini, maksud saya anxiety yang disertai dengan GERD, itu cenderung orangnya jadi emosian. Kalau saya kemarin, saya juga sempat berpikir, loh kenapa selama saya kena GERD ini emosi saya mudah memuncak. Ada salah paham dikit saya kadang tiba-tiba langsung naik darah. Ada kesalahan sedikit saya langsung emosi. Dari situ saya berpikir, oh berarti darah saya ini sepertinya tinggi tensinya. Begitu saya cek, ternyata darah bisa sampai 130, 140. Padahal kalau saya sendiri pribadi normalnya hanya 110 atau 120/80 saja. Jadi di situ saya berpikir, apa pemicu utama tensi saya yang tidak stabil ini? Ternyata yaitu kecemasan tadi, bukan dikarenakan GERD-nya, tetapi GERD-nya juga memicu kecemasan. Dari kecemasan itulah tensi kita turun naiknya. Itu ya kawan-kawan, saya rasa ini sudah jelas. Jadi intinya teman-teman, tetap berpikir positif, jangan mudah mengambil ataupun memponis diri sendiri ini penyakit ini. Kalian hanya penyakit GERD kok, hanya penyakit lambung. Jadi jangan terlalu jauh mikirnya. Selanjutnya adalah teman-teman harus yang anxiety tinggi, kalau dapat kalian jangan terlalu sering ya membuka artikel ataupun nonton video di YouTube maupun Facebook atau jejaring sosial medsos lainnya tentang penyakit-penyakit berat ataupun gejala-gejala yang kalian rasakan. Sudah jelas kan, dokter pun sudah memvonis kalian hanya penyakit asam lambung, dan penyakit asam lambung itu sangat banyak sekali sensasinya, bahkan dibilang dengan penyakit 1001 sensasi. Ya udah, kalian percaya saja apa yang telah dikatakan dokter kepada kalian. Toh kalian kan sudah dicek, baik dari yang endoskopi, baik yang dari USG ataupun dari pengecekan dari darahnya. Jadi kalau kalian sering buka artikel, video ataupun buka-buka info mengenai gejala yang kalian rasakan, nanti pikiran kalian itu tambah rumit, anxiety kalian tuh tambah tinggi, tambah cemas karena memikirkan penyakit itu, penyakit ini. Nah, tutup dulu diri kalian, sembuhkan dulu penyakit kalian. Yang perlu kalian pikirkan bagaimana untuk sembuh dari penyakit ini. Jangan dulu kalian buka artikel ataupun video tentang penyakit itu, penyakit ini. Masalahnya saat kalian buka artikel, misalnya nyeri dada atau misalnya sesak napas, nanti keluarnya artikel tuh
kadang kita buka kan banyak halaman kan di pencarian saat kita searching itu nanti banyak kait-kaitannya yang terkait, termasuk nanti gejala sakit jantung, gejala liver, gejala paru-paru, gejala kanker otak. Di situ nanti ada, apalagi kalian nih kan anxiety, jadi saat melihat itu pasti kecemasan kalian akan naik dan kambuh lagi. Itu saja sih tips yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan, dan semoga video ini jelas dan memberikan motivasi untuk kesembuhan kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.